Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, Alhamdulillah. Alhamdulillah, semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Amin, Bu. Nah, sebelum mulai pembelajaran kita ambil absen dulu. Dari anak-anak itu ada yang tidak hadir atau hadir semuanya? Ada semuanya, Bu. Sebelum mulai pembelajaran, Rega, siapa Rega? Sebelum mulai pembelajaran, Rega pimpin doa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Nah, pada anak-anak ibu silakan tilawah dulu depan gurunya. Kepada Sikri silakan maju ke depan. Baik, Bu. Baik, saya. Ya, Bu. Nadia, kita foto lagi ke belakangnya. Nah, anak-anak, hari ini kita akan belajar mengenai akhlak yang mulia dan masmumah. Nah, Nadia udah bisa mulai nak? Ya. Nah, anak-anak, kemarin kita telah belajar mengenai akhlak. Sekarang kita masuk kepada pembagian akhlak. Dan ada pun tujuan pembelajaran hari ini yang pertama yaitu anak-anak ibu dapat memahami dan menumbuhkan kesadaran dan kebiasaan berperilaku terpuji. Sedangkan dari akhlak yang masmumahnya yaitu anak-anak ibu dapat mengenali dan menghindari perilaku tercela. Yang pertama kita masuk ke poin apa itu akhlak mahmudah? Akhlak mahmudah akhlak mahmudah merupakan akhlak terpuji adalah sifat-sifat dan perilaku yang baik dan luhur serta mulia yang sesuai dengan ajaran Islam dicontohkan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan disebut juga akhlak mahmudah karena mencerminkan kesucian dan penjagaan diri dari dosa serta perilaku yang buruk. Contohnya apa Bu? Yaitu seperti anak-anak kita di contoh ini. Zikri, ini apa contohnya nak? Ini orang yang juara. Jadi contohnya di sekolah kemarin Askia juara 1. Kenapa dia bisa juara 1? Dia rajin belajar, kemudian di samping itu ketika si Askia belajar, dia tidak mencontek, dia jujur, sehingga dia mendapatkan juara. Kalau dari contoh ini, Rega orang yang memberikan hadiah. Dengan seseorang memberikan hadiah atau tolong menolong, di situ akan timbul rasa kasih sayang. Sampai sini paham anak-anak ini? Coba Askia simpulkan apa yang bisa dipahami dari ibu bapak ini. Yang pertama tadi ketika Askia dapat juara 1 Bu, Ya. di samping dia belajar dengan giat, ketika dia mengerjakan ujian itu dia tidak mencontek Bu, berarti dia melaksanakan ujian dengan kejujuran. Dan contoh yang kedua, Orang yang memberikan hadiah Bu, dan kalau dan kalau yang menimbulkan rasa kasih sayang. bagus, berikan aplaus kepada Askia. Yang kedua, selanjutnya manfaat dari akhlak mahmudah. Apa manfaatnya Bu? Manfaatnya yang pertama yaitu membawa kebaikan dan kebahagiaan bagi diri sendiri
anak-anak ibu bisa melihat gambar ini. Ketika kita memiliki akhlak yang terpuji, kita akan banyak teman. Kemudian kalau dari contoh ini kita disayang guru, kalau kita di kelas kita memiliki akhlak terpuji, guru itu akan sayang kepada kita. Sampai situ bisa dipahami? Insyaallah bisa Bu. Yang kedua kita masuk kepada akhlak masnunah. Apa akhlak masnunah? Nubia? Akhlak tercela. Ya, bagus. Seperti yang dibilang ada Nubia bahwa akhlak masnunah ini ialah akhlak atau sifat-sifat dan perilaku yang buruk serta dilarang di dalam ajaran Islam. Kemudian karena ini dapat merusak diri sendiri dan juga orang lain serta hubungan sosial. Contoh akhlak masnunah ini apa Bu? Yang pertama yaitu bohong, sombong, dengki, marah-marah, tidak sopan serta yang lainnya. Kalau contoh sombong, siapa yang bisa mencontohkan? Dari akhlak masnunah seseorang yang memiliki sifat sombong. Ya, silakan Astia. Ketika memiliki banyak uang Bu, Ya. lalu dia menyombongkannya kepada teman-temannya kalau dia memiliki uang. Ya, bagus yang bilang Astia tadi. Ketika si Zikri punya banyak uang, akan tetapi dia selalu pamer, mengipas-ipaskan uangnya begini, itu tidak boleh karena termasuk kepada akhlak masnunah. Kalau dari contoh yang ibu buat ini, ada yang bisa? Ini dia. Nah, dia termasuk kepada akhlak masnunah. Contohnya ini si Rega, ini si Nabila sama si Nadia. Ini kenapa? Ini si Rega karena dia gendut, tampak pendek, dikunci lah sama si Nabila dan si Nadia. Reganya seperti hebat. Jadi anak-anak ibu itu tidak boleh dicerminkan dalam kehidupan sehari-hari. Iya Bu. Sedangkan contoh yang kedua ini si Askia kan memiliki dua wajah. Yang pertama di luar dia baik, ternyata di belakang suka marah-marah. Kalau kepada akhlak masnunah. Sampai sini bisa dipahami? Bisa Bu. Bisa. Kemudian dampaknya dari akhlak masnunah ini, yang pertama yaitu membawa kerugian dan masalah terutama bagi diri sendiri, dan yang kedua juga bagi orang lain. Contohnya ini ada si Rega, cewek apa? Nanti masih fokus ya, duduknya bagus nah. Si Rega kenapa? Kita lihat lah. Iya Bu. Nah, bentar lagi kita keluar main ya. Iya Bu. Ini contohnya ketika kita memiliki akhlak masnunah seperti yang sombong tadi, kita akan dijauhi oleh teman, kita dikunjungi teman, kemudian kita akan tinggal sendirian. Oke, sampai sini bisa dipahami? Insyaallah Bu. Nah, anak-anak ibu, dari pelajaran kita hari ini ada yang bisa menyimpulkan? Semuanya ya. Dari tadi namanya selalu sibuk sama Rega, sekarang manggilnya dia. Askia nggak diangkat Bu. Oh, Askia bentar lagi ya. Nggak tadi dan ambilnya. Oke, silakan kepada Nabila. Apa itu kesimpulan dari materi kita hari ini? Baiklah, pada hari ini kita telah mempelajari tentang akhlak mudah dan akhlak masnunah. Yang dimana membuat mudah adalah akhlak yang terpuji yang sesuai dengan ajaran Islam seperti jujur, sabar, amanah, rendah hati, dan dermawan. Kemudian yang kedua adalah akhlak masnunah, yaitu akhlak tercela yang dilarang dalam Islam seperti sombong, iri hati, dengki, dusta, dan khianat. Ya, bagus. Jadi anak-anak ibu berikan dulu aplaus kepada Nabila. Jadi dapat kita simpulkan bahwa pembelajaran kita hari ini dapat memberikan dampak kepada diri kita. Apakah anak-anak ibu memilih akhlak muda atau masnunah? Akhlak muda. Apa akhlak muda itu tadi? Terpuji Bu. Ya, akhlak yang terpuji. Jadi anak-anak
Tetapi ini anak-anak ibu kerjakan di rumah sebagai tugas ya. Baik, Bu. Dan minggu depan akan kita bahas. Iya, yang satu dan dua yang itu ya. Nah, demikian anak-anak ibu pelajaran kita hari ini. Dan jangan lupa tugasnya dikerjakan, minggu depan kita bahas. Dan ada satu lagi tambahan dari ibu, tolong terapkan atau aplikasikan materi yang kita pelajari hari ini. Jangan ikut ujinya saja ya. Kalau apa yang kecilannya bisa. Baik anak-anak ibu, terima kasih atas partisipasinya dan juga kehadirannya hari ini. Ibu ucapkan terima kasih. Dan sebelum menutup pembelajaran, kita alangkah baiknya membacakan hamdalah. Alhamdulillahirabbil Oke, sekian ibu tutup dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap ini kalau udah keluar jangan lupa sholat dan makan ya. Iya, Bu.